tensi yang tinggi, bisa pecah pembuluh darah dan bisa stroke. Saya langsung berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, kenapa tensi saya bisa tinggi? Roh Kudus menjawab, karena kamu bahkan tidak berdoa. Wah. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini Tuhan masih izinkan saya untuk membagi sharing firman 5 menit dalam online. Saya bersaksi sedikit pada Jumat malam kemarin. Saya makan durian. Pada waktu makan, saya rasa pusing, tensi saya langsung naik 152/124. Karena saya seorang akupunturis dan seorang ahli herbal, saya langsung cemas. Karena 124 itu adalah tensi yang tinggi, bisa pecah pembuluh darah dan bisa stroke. Saya langsung berkomunikasi sama Tuhan. Tuhan, kenapa tensi saya bisa tinggi? Roh Kudus menjawab, karena kamu bahkan tidak berdoa. Wah, apakah harus berdoa makan durian saja? Bukan makan nasi yang harus berdoa saja. Ternyata makan durian pun harus berdoa. Bagaimana Roh Kudus? Tuhan Yesus bisa sembuhkan saya, kemujizatan berikan. Langsung diberikan, itu herbal diminum. Saya langsung ambil herbal, saya minum. 2 jam kemudian saya tensi 148/95. Sudah mulai 95, saya merasa sedikit tenang. Karena di bawah 100 untuk stroke agak sedikit aman. Besok paginya saya tensi lagi 148/93. Saya masih berpikir, aduh 148 ini nggak turun-turun ini, yang atasnya. Saya tanya Roh Kudus lagi, Roh Kudus gimana? Roh Kudus menjawab, langsung telepon profesor dokter yang kamu kenal itu. Dan istri saya langsung telepon dan minta resep, dikasih resep, dan langsung ditebus di apotek, dan saya minum. Puji Tuhan, haleluya, normal tensi darah saya. Kita baca Filipi 1 ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya inilah keselamatanku oleh doamu, pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi selama dalam pertobatan, saya sudah dibaptis dan juga dibaptis Roh Kudus. Saya bersahabat dengan Roh Kudus setelah saya dibaptis dengan Roh Kudus. Apapun pertanyaan, apapun kehidupan saya, selalu saya konsultasikan dengan Roh Kudus di dalam diri saya. Dan benar-benar hidup ada perbedaan. Karena perbedaannya, dulu saya bersahabat dengan roh-roh kegelapan atau arwah-arwah, harus perlu sesajen, harus perlu menyembah arwah-arwah yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Sekarang saya bebas dari roh kegelapan, saya menyembah dengan Tuhan yang pasti. Roh Kudus adalah roh Tuhan yang bisa menolong saya dari semua kesulitan hidup. Roh Kudus ada dalam diri saya, merupakan roh Allah yang dapat menolong memimpin hidup saya. Jika kita salah, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus adalah sumber kebenaran, sumber kemujizatan. Di dalam Roh Kudus tidak perlu ada target. Saya harus target tahun depan saya harus gimana, 10 tahun lagi saya harus gimana. Semuanya serahkan kepada Roh Kudus. Tidak perlu adanya motivasi. Sebelum ayam berkokok, kita harus bangun pagi supaya rezeki kita tidak dipatok ayam. Tidak usah bangun siang-siang pun juga rezeki berlimpah diberkati Tuhan. Tidak perlu hukum timbal balik. Kita memberi sedekah akan menuai berkat 10 kali lipat, 100 kali lipat. Semuanya sudah diatur Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus sendiri. Yang penting kita hidup kudus, mengikuti firman Tuhan, dan selalu komunikasi dengan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Bagi yang diberkati, katakan amin. Haleluya, amin.